Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu kegiatannya ini. Begini akan kami lakukan dialog pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Catur pada hari Rabu dan hari Kamis. Paskanya kita akan mulai dengan dibantu oleh Bu Catur langsung menanyakan hal-hal yang perlu dievaluasi berkaitan dengan pembelajaran pada hari Kamis. Silakan Bu Catur untuk memulai. Oke. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Rini telah bersedia untuk menjadi teman berkolaborasi ya. Kemarin kita sudah melakukan diskusi, pra-observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi. Catatan observasi hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, mapel kewirausahaan dengan tujuan pembelajaran yaitu membuat video praktek ya, bukan video praktek promosi makanan. Ya. Saya tertarik sekali, antusias mengikuti observasi pada pembelajaran Ibu. Di sana siswa Bu Rini membuka dengan salam, kemudian memotivasi siswa, kemudian di sana juga ada ice breaking ya, ice breaking jika makan. Ya, kemudian Bu Rini menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu Bu Rini menayangkan video ya, menayangkan video YouTube tentang cara membuat media promosi. Kemudian setelah itu siswa dibagi dalam kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya ya, sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian siswa bekerja dalam kelompok untuk praktek membuat media itu. Ya. Setelah itu siswa melakukan presentasi dan waktu itu saya ingat betul Bu Rini mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas bahwa mereka harus saling menghargai dan menghormati ketika ada temannya yang sedang berbicara. Ya. Jadi ketika ada yang presentasi maka kelompok yang lain silahkan menyimak, memperhatikan, kemudian mengajukan pertanyaan jika dibutuhkan. Setelah presentasi, kemudian ditutup dengan kesimpulan, kemudian ada refleksinya ya, refleksinya waktu itu dengan membagikan link Google Form. Ya. Sudah bagus sekali pembelajarannya. Hanya catatan saya hanya ini aja. Ketika Bu Rini mempersilahkan kelompok untuk maju, nah Bu Rini waktu itu menyampaikan majunya urut dengan pengumpulan ya, gitu. Jadi yang mengumpulkan pertama silahkan maju pertama, nah ya. Mungkin nanti bisa ditawarkan lagi, tidak usah urut seperti itu, nggak apa-apa. Tapi selebihnya sudah bagus. Nah sekarang kalau menurut Bu Rini sendiri, waktu kita observasi itu kekurangannya di bagian mana? Menurut saya yang pertama itu kemarin waktu presentasi, ketika ada kelompok yang maju presentasi di depan, setelah selesai presentasi waktu ditawarkan monggo teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi, dan itu anak-anak itu jawabannya oke, sudah cukup, sudah bagus, nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menanggapi. Padahal mungkin apa karena ada yang jadi anak merasa canggung gitu ya. Padahal juga santai saja seperti pembelajaran biasanya. Yang biasanya kalau anak IPA itu kalau ada teman yang maju presentasi itu mesti ada yang menanggapi. Iya, itu kemarin belum muncul ya. Itu kemarin kok belum muncul dari 6 kelompok itu semuanya ketika diberikan waktu untuk menanggapi atau bertanya sudah cukup, sudah bagus, sudah oke, tepuk tangan. Iya, itu ya. Kemudian ada lagi yang kira-kira kurang begitu. Yang kedua, karena kebetulan kemarin kan observasinya di kelas 12 MIPA 3, 12 MIPA 3 itu nggak ada LCD. Nah, jadi harus tukeran kelas. Itu pertama memakan waktu untuk tukar kelas, jadi karena jamnya kan jam 3.4. Ini berwaktu untuk terus yang kedua, pada saat pelaksanaan pembelajaran itu anak IPA 4 itu ada yang bolak-balik, Bu maaf permisi mau ambil buku, kayak gitu. Jadi itu sedikit banyak mengurangi waktu pembelajaran di 12 IPA 3, sehingga untuk penyampaian materi kemudian presentasi sampai 6 kelompok selesai itu waktunya kurang. Bisa istirahat. Kemarin ada satu kelompok terakhir yang sedang menyelesaikan presentasinya. Jadi closingnya
pas udah lagi jam istirahat gitu ya. Iya. Kemudian Bu Rini kemarin minta area yang diperhatikan itu yang mana? Yang pas inti pembelajaran ya? Iya, pas inti pembelajaran. Yang kepingin Bu Rini kembangkan itu bagian mananya? Pertama mungkin untuk media pembelajaran. Ternyata kalau karena anak zaman now memang pembelajaran mereka kan sudah didominasi oleh penggunaan gadget ya, sehingga akan lebih bagus kalau media pembelajaran yang digunakan ke anak itu juga interaktif, ada hubungannya dengan penggunaan itu, sehingga mereka nggak lagi mencuri-curi menggunakan gadget walaupun sebenarnya di keyakinan kelas sudah tidak menggunakan gadget tanpa instruksi dari guru atau tidak pada menggunakan gadget pada saat di pertemuan. Tapi nyatanya namanya anak yang duduk di belakang itu biasanya curi-curi waktu, Jadi mending menggunakan media pembelajaran yang memang anak bisa memanfaatkan gadgetnya, mungkin benar-benar penggunaan gadget itu untuk belajar. Terus yang kedua mungkin itu dari di manajemen waktu, manakala pembelajaran itu menggunakan diskusi dan presentasi. Dari manajemen waktunya masih harus dikelola lagi ya, dibuat kesepakatan sama murid gitu. Kita diskusi sampai jam segini, nanti presentasi setiap kelompok berapa menit gitu. Terus kadang juga walaupun sudah dibuat batasan-batasan waktu, kadang ada di satu kelompok tertentu yang ternyata itu anak masih asik untuk belajar. Jadi sampai kadang guru juga lupa, ini waktunya sudah habis karena asiknya. Bentar lagi Bu, pasti ada penawaran seperti ini. Masih penasaran Bu, masih penasaran. Kemudian usaha Bu Rini sendiri agar bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang murid akan termotivasi, antusias dalam pembelajaran gitu. Bu Rini tadi ingin membuat media-media pembelajaran yang interaktif gitu. Usahanya Bu Rini untuk menuju itu biar lebih kompeten lagi gitu. Kalau kemarin saya lihat Bu Rini sudah bikin media pakai Canva, kemudian menyematkan link YouTube, gitu. Itu kan juga sudah cukup bagus ya. Tapi Bu Rini di sini ada usaha untuk mengembangkan diri dengan menambah kompetensi kemampuan untuk membuat media pembelajaran. Nah, usaha yang akan Bu Rini lakukan itu apa saja? Gitu? Pertama, mengikuti pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan untuk pembuatan media interaktif, baik itu online maupun offline. Secara mandiri tanpa ada paksaan kesadaran diri ya, semakin termotivasi untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Terus yang kedua, selain mengikuti pelatihan online, diskusi dengan rekan sejawat juga, saling berbagi praktek baik. Mungkin yang pertama komunitas kecil untuk MGMP sekolah sama-sama mata pelajaran prakarya. Sudah mempraktekkan apa, bagaimana hasilnya, dan saya kok belum, berarti saya bisa harus belajar dari situ gitu ya. Bagus sekali rencana pengembangan diri yang dilakukan oleh Bu Rini. Monggo kita nanti sama-sama ya, kita sama-sama berkolaborasi belajar agar kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih berpihak pada murid seperti itu. Ya. Sekarang kita. Terima kasih sekali catur. Dan pasca observasi diantaranya adalah data yang sudah ditemukan oleh catur di Indonesia dan area pengembangan untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Rini dan catur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.